Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat sehat. Kepada dosen pengampu yang saya hormati, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi. Baik, kami dari kelompok 4 5B PGSD Sepitik Subang akan menjelaskan tentang bahan ajar dan media pembelajaran. Untuk pemateri yang pertama itu akan dijelaskan oleh Silvi Luciana, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Luciana dari PGSD 5B NPM 18862100042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan ajar dan media pembelajaran. Pengertian bahan ajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa bahan ajar merupakan inti yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Karena memang bahan pembelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai pembelajaran. Yang kedua, menurut Cummins S. Widodo dan Jasmadi menyatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, menurut Fels X dalam Diknas, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, menurut National Center for Competency Based Training, menyatakan bahwa bahan ajar merupakan bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun tak tertulis. Jadi, kesimpulannya, bahan ajar adalah segala bahan, baik informasi alat ataupun teks, yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompleks yang akan dikuasai oleh peserta didik di dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan implementasi pembelajaran. Misalnya bahan ajar yang digunakan seperti buku pelajaran, modul, bahan ajar audio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Adapun pengertian media pembelajaran menurut ahli. Yang pertama, menurut Miarso tahun 2004 mengatakan bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang selanjutnya, menurut Arif S. Sadirman pada tahun 1984 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar, seperti film, buku, dan kaset. Selanjutnya, menurut Ali tahun 1992 yang menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar. Dan yang selanjutnya, menurut Heinig, Molenida, dan Russell pada tahun 1993 menyatakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi atau media pembelajaran sebagai penerapan ilmiah tentang proses belajar pada manusia dalam tugas praktis belajar mengajar. Jadi, kesimpulannya yaitu media pembelajaran adalah segala alat bantu guru yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat siswa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Selanjutnya yaitu tujuan bahan ajar menurut Abdul Majid. Yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, seperti contohnya buku pelajaran, modul, bahan ajar audio, kaset, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran. Karena dengan ini guru dapat memiliki sumber pembelajaran untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik.
Secara umum, tujuan media pembelajaran adalah untuk membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pelajaran kepada siswa agar pembelajaran mudah dimengerti. Adapun tujuan khusus media pembelajaran. Tujuan khusus media pembelajaran yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa sehingga pembelajaran menggunakan media pembelajaran akan lebih bermakna untuk siswa dan akan lama diingat. Keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang kelima, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Manfaat pengembangan bahan ajar bagi guru. Yang pertama yaitu bahan ajar akan menjadi lebih kaya karena dikembangkan dan dikemas serta diolah dengan menggunakan berbagai sumber referensi. Yang kedua, guru tidak lagi tergantung dengan buku teks karena sudah ada bahan ajar sehingga itu akan mempermudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar yang diperoleh sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru. Dan yang kelima, bahan ajar mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif. Adapun manfaat bagi pendidik yang lainnya yaitu yang pertama, membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kedua, dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat atau jabatan. Dan yang ketiga, menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karya dapat diterbitkan. Adapun manfaat bagi peserta didik, yang pertama yaitu kegiatan belajar lebih menarik dan mengesankan. Kedua, peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Dan yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi. Manfaat media pembelajaran dalam proses pembelajaran. 1. Yaitu pengajaran lebih menarik perhatian pembelajar sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami pembelajar serta memungkinkan pembelajar menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui peraturan kata-kata lisan pengajar. Pembelajaran tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Yang keempat, pembelajar lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilakukan seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran bagi pengajar. Yang pertama, memberikan pedoman arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menjelaskan struktur dan urutan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian pembelajaran. Yang keempat, membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan dan jenis bahan ajar. Prinsip pemilihan dan jenis bahan ajar ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pemilihan bahan ajar cetak. Nah, secara umum ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan ajar cetak, yaitu kita harus memperhatikan informasi yang terkandung di dalamnya, apakah sesuai dengan bahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik atau tidak. Dan jangan sampai bahan ajar yang kita pilih terkandung materi yang kurang sesuai dengan materi yang seharusnya menjadi menu peserta didik dalam mencapai kompetensinya. Bahan ajar cetak, misalnya pemilihan handout, yaitu kita harus mempertimbangkan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bahan ajar handout adalah yang pertama, substansi materi yang disajikan harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, materi memberikan penjelasan secara lengkap. Yang ketiga, padat pengetahuan. Yang keempat, kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, kalimat yang disajikan singkat dan jelas. Yang keenam, dapat diambil dari buku atau hasil download dari internet. Kemudian yang ketiga, yang kedua, pemilihan bahan ajar non cetak atau model market.
Adapun beberapa pertimbangan dalam memilih model atau market sebagai bahan ajar yang antara lain memiliki relevansi dengan materi yang akan diajarkan dan memiliki ukuran yang tidak terlalu besar dan bobotnya juga tidak terlalu berat sehingga dapat dipindahkan oleh satu orang. Yang ketiga, pemilihan bahan ajar audio. Nah, ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam radio atau kaset harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, program radio yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, direkam terlebih dahulu agar dapat didengar dengan jelas. Kemudian yang keempat, dilengkapi dengan keterangan tertulis. Dan yang kelima, beberapa radio siaran menyediakan program pendidikan. Yang keempat, pemilihan bahan ajar audio visual. Dalam memilih bahan ajar audio visual, hendaknya kita memperhatikan yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam video atau film harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, alur cerita yang ada merupakan sajian yang menarik dan diturunkan dari standar kompetensi atau kompetensi dasar dalam kurikulum. Kemudian yang ketiga, ditampilkan dalam satu cerita yang menarik sehingga peserta didik menarik untuk mempelajarinya. Yang keempat, kebenaran materi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima, durasinya tidak terlalu lama, paling lama 20 menit. Pilih video atau film yang sesuai, misalnya dengan dokumentasi, situasi diskusi, dan atau percobaan. Selanjutnya, pemilihan bahan ajar multimedia interaktif. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih bahan ajar interaktif antara lain, yang pertama, substansi materi yang disajikan dalam program interaktif harus memiliki relevansi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, program interaktif yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang ketiga, disajikan dalam bentuk disket atau CD. Yang keempat, dilengkapi dengan keterangan tertulis. Dan yang kelima, penyajiannya menarik. Selanjutnya, prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru. Yang pertama, menimbulkan minat baca. Bahan ajar yang baik seyogianya dirancang dan dikemas sedemikian rupa untuk dapat menarik dan menimbulkan minat dan baca bagi para siswa. Bahan ajar yang paling banyak digunakan saat ini ialah seperti bahan cetak seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, dan lain-lain. Bentuk bahan ajar seperti ini tentu saja ditunjukkan dan diperuntukkan untuk dibaca siswa. Namun, keberadaan sumber belajar ini kerap kali tidak menarik minat siswa untuk membaca dan menggali informasi yang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu ditulis dan dirancang untuk siswa. Guru harus memahami benar bahwa sumber dan bahan ajar yang disusun adalah benar-benar ditunjukkan dan diperuntukkan bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus benar-benar pandai memilih dan menyeleksi bahan-bahan dan sumber belajar yang benar-benar sesuai dengan tingkat kompetensi dan pemahaman siswa. Bahan ajar harus dipilih sesuai dengan motivasi siswa. Motivasi dalam hal ini menyangkut minat, apresiasi, dan ambisi. Yang ketiga, menjelaskan tujuan instruksional. Sumber dan belajar bahan ajar yang baik harus dapat menjelaskan tujuan instruksional yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. Artinya, sumber dan bahan ajar tersebut harus sesuai dengan tujuan dan yang hendak dicapai atau memenuhi apa-apa yang ada dikerjakan oleh siswa pada kondisi tingkat kompetensi tertentu. Kemudian yang keempat yaitu disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Sumber atau bahan ajar yang baik hendaknya bisa mengakomodir semua pola belajar siswa. Karena masing-masing dari siswa adalah sebuah individu yang unik yang memiliki karakter yang berbeda, termasuk dalam gaya dan pola belajarnya. Yang keempat yaitu struktur berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang akan dicapai. Nah, sumber atau bahan ajar yang harus benar-benar terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa, tentu tingkat kompetensi yang akan dicapai. Dengan kata lain, sumber atau bahan ajar harus dapat menjawab analisis kebutuhan siswa
dalam proses pembelajaran dan memperhatikan benar setiap kompetensi yang telah ditentukan dan akan dicapai dalam setiap proses pembelajarannya. Selanjutnya, jenis-jenis media belajar. Media belajar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama media visual, yang kedua media audio, dan yang ketiga media audio visual. Nah, yang pertama media visual ialah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan penggunaan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum, lebih tepatnya media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra. Contoh dari media visual yaitu gambar atau foto, diagram, poster, peta, grafik, atau globe. Kelebihan dari media visual yang pertama dapat dianalisis dengan mudah. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, dapat membangkitkan keinginan minat baru untuk belajar. Yang keempat, meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual. Dan yang kelima, untuk mudah mengaplikasikan. Yang keenam, tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah tunanetra. Karena media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik. Kemudian yang ketiga, biaya produk cukup mahal karena sebelum menggunakan media ini harus menyertakan atau membuat dan mengirimkan sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua yaitu media audio. Media audio adalah media dengar, yaitu jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara, macam-macam media audio yang pertama laboratorium bahasa, radio, alat perekam pita magnetik, dan lain-lainnya. Kelebihan dari media audio yang pertama yaitu biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit atau harganya lebih murah. Yang kedua, media mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. Yang ketiga, materi dapat diputarkan kembali. Yang keempat, dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kekurangan dari media ini yang pertama ialah media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Yang kedua, karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Yang ketiga, media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. Selanjutnya, media audiovisual. Media audiovisual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Media ini dibagi menjadi dua, yang pertama audiovisual murni, yang kedua audiovisual tidak murni. Audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari sumber seperti televisi, video kaset, film bersuara. Kemudian yang kedua audiovisual tidak murni, yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda seperti film bingkai suara dan yang lainnya. Contoh dari audiovisual murni yang pertama televisi, kemudian ada video kaset dan film. Kemudian contoh dari audiovisual tidak murni ialah film bingkai suara. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya pemaparan dari saudari Arung Nurul Khotimah, kepadanya dipersilakan.
Nama saya Arum Nurul Khotimah, NPM 18862100046. Di sini saya akan membahas mengenai komponen bahan ajar dan media pembelajaran. Idealnya, bahan ajar merupakan paket multikomponen dalam bentuk multimedia. Paket tersebut mempunyai sistematika penyampaian dan urutan materi yang baik, meliputi penyampaian tujuan belajar, memberi bimbingan tentang strategi belajar, menyediakan latihan yang cukup banyak, memberi saran-saran untuk belajar kepada siswa, pertanyaan, kunci jawaban, soal, tugas, dan kegiatan. Nah, paket bahan ajar memiliki 3 komponen inti, yaitu komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Teman-teman bisa lihat di PPT yang di sini ya. Nah, yang pertama, komponen utama berisi informasi atau topik utama yang ingin disampaikan kepada siswa dan harus dikuasai oleh siswa. Kebanyakan bahan ajar utama berbentuk bahan ajar cetak, misalnya buku teks, buku pelajaran, modul, dan buku materi pokok yang bersifat moduler. Ataupun kesatuan utuh bahan ajar utama akan menjadi lebih mudah dipahami oleh para siswa jika dilengkapi dengan komponen pelengkap. Nah, selanjutnya adalah komponen pelengkap. Komponen pelengkap ini dapat berupa informasi atau topik tambahan yang terintegrasi dengan bahan ajar utama atau informasi topik pengawasan. Lalu selanjutnya ada komponen evaluasi hasil belajar. Komponen evaluasi hasil belajar terdiri dari perangkat soal atau butir tes atau alat evaluasi hasil belajar non-tes yang dapat digunakan untuk tes formatif siswa selama proses pembelajaran dan tes sumatif siswa pada akhir semester. Adapun komponen dari media pembelajaran, di mana media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan suatu komponen sistem pembelajaran yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada prosedur pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran sangatlah penting karena penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi sangatlah penting untuk membentuk keefektifan proses belajar dan penyampaian pesan dan isi pelajaran, sehingga tujuan pelajaran dapat tercapai dengan baik dan secara maksimal. Pengembangan media pembelajaran secara garis besar harus melalui langkah besar, yaitu 3 langkah besar, yaitu kegiatan perencanaan, produksi, dan penilaian. Sementara dalam rangka melakukan desain atau rancangan pengembangan program media, Arif Sadiman dan kawan-kawan memberikan urutan langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan program media menjadi 6, yaitu yang pertama ada menganalisis kebutuhan karakter peserta didik, di mana kebutuhan proses belajar mengajar adalah kesenjangan apa yang dimiliki peserta didik dan apa pula yang diharapkan. Setelah kita menganalisis kebutuhan peserta didik, maka kita juga harus menganalisis karakter peserta didik, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki peserta didik sebelumnya. Nah, caranya yaitu dengan tes atau dengan yang lain. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dianggap sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Pada langkah ini sekaligus pula dapat ditentukan ranah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk indera mana yang diperlukan seperti audio, visual, gerak, atau diam. Nah, yang kedua ada merumuskan tujuan pembelajaran instruksional objektif dengan operasional dan khas. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada peserta didik. Artinya, tujuan itu benar-benar harus dinyatakan adanya perilaku peserta didik yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok yang kita akronimkan dengan ABCD.
Nah, ABCD itu A sebagai audiens, yang artinya menyebutkan sasaran atau audiens yang dijadikan sasaran pembelajaran. Yang B, behavior, artinya menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang dapat dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Yang C, yaitu condition, adalah menyebutkan kondisi yang bagaimana atau di mana sasaran dapat mendemonstrasikan kemampuannya atau keterampilannya. Yang D, yaitu degree, adalah menyebutkan batasan tingkatan minimal yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Nah, yang ketiga ada merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari subkemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana kepada tingkat yang lebih rumit, dan dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Lalu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan seyogyanya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis, dan alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dari materi-materi pelajaran yang disajikan. Instrumen tersebut akan digunakan oleh pengembang media ketika melakukan tes uji coba dari program media yang dikembangkannya. Misalkan alat mengukur tes, maka peserta didik nanti akan diminta mengerjakan materi tes tersebut, kemudian dilihat bagaimana hasilnya. Yang kelima ada menulis naskah media, di mana naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rancangan yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik, seperti yang telah dijelaskan di atas ya teman-teman. Naskah program media maksudnya adalah sebagai menuntun kita dalam memproduksi media, artinya menjadi penuntut kita dalam mengambil gambar dan merekam suara, karena naskah ini berisi urutan gambar dan grafis yang perlu diambil oleh kamera atau bunyi dan suara yang harus direkam. Tahapan dalam pembuatan atau penulisan naskah adalah berawal dari adanya ide dan gagasan yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengumpulan data, informasi, penulisan sinopsis, dan treatment penulisan naskah. Pengkajian naskah atau revisi naskah sampai naskah siap diproduksi. Yang keenam, ada mengadakan tes atau uji coba. Tes adalah kegiatan untuk menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian media yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari program tersebut, sesuatu program media yang oleh pembuatnya dianggap telah baik. Tetapi bila program itu tidak menarik atau sukar dipahami atau tidak merangsang proses belajar peserta didik yang ditujunya, maka program semacam ini tentu saja tidak dikatakan baik. Tes atau uji coba tersebut dapat dilakukan baik oleh perseorangan atau melalui kelompok kecil dan juga menggunakan media yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak sesuai dalam proses belajar dan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Ihdina, NPM 18862100036. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang format bahan ajar dan media pembelajaran. Yang pertama ini ada format bahan ajar, di mana format bahan ajar ini terdiri atas identitas yang pertama, di mana identitas ini terdiri atas satuan pendidikan, bidang studi, kelas, keterangan pertemuan keberapa, lalu ada alokasi waktunya. Yang kedua ada standar kompetensi, di mana standar kompetensi ini diambil dari GBBP. Lalu yang ketiga ada kompetensi dasar. Ini sama halnya dengan standar kompetensi, yaitu diambil dari GBBP atau silabus. Nah, yang keempat ada indikator. Indikator ini berdasarkan KD yang memiliki 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Lalu selanjutnya ada sasaran atau tujuan pembelajarannya, di mana ini dirumuskan berdasarkan indikator. Selanjutnya ada topik materi, di mana ini dituliskan topik materi yang diajarkan. Lalu selanjutnya ada uraian materi ajar, di mana uraian materi yang bersumber dari beberapa bacaan yang dirujuk. Nah, diupayakan tidak hanya satu buku ya, tapi berbagai macam buku sesuai dengan bidang studi atau materi yang akan diajarkan. Itu akan lebih bagus. Lalu ada rangkuman materinya, di mana ini adalah inti dan ide-ide pokok materi yang telah diuraikan. Lalu yang terakhir ada rujukan, yaitu di mana di sini tulis identitas buku yang dirujuk sesuai dengan teknik menulis rujukan yang baik. Nah, selanjutnya itu tentang format pengembangan media pembelajaran. Nah, format pengembangan media pembelajaran ini terdiri atas kompetensi dasar, di mana ini sesuai dengan RPP. Lalu ada tujuan pembelajaran, ini juga sama sesuai dengan RPP. Lalu ada materi pokok, sama juga sesuai dengan RPP. Lalu yang keempat itu ada jenis media yang dikembangkan. Nah, bagi yang menggunakan media asli, dituliskan jenis media yang diadakannya. Lalu ada bahan dan alat. Ini dituliskan bahan dan alatnya yang dipergunakan dalam pengembangan media pembelajarannya. Lalu langkah-langkah pengembangan atau produksi atau cara pembuatannya itu seperti apa. Lalu ada validasi produk. Nah, ini tidak perlu dilakukan karena harus dinilai oleh pakar. Adapun juga uji kelayakan, ini juga sama, tidak perlu dilakukan karena harus dinilai oleh pakar juga. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan medianya, yaitu seperti apa langkah-langkah penggunaan media yang telah dikembangkan atau yang telah dibuat tersebut. Nah, dan seterusnya, ini bisa ditambahkan fotonya seperti apa ya dari berbagai sisi. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan contoh bahan ajar dan media pembelajaran itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat ya di sini, yaitu yang pertama contoh bahan ajar, di mana di sini yang pertama ada identitas, ada kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikatornya sesuai dengan bidang studinya. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada materi pembelajarannya, yaitu sesuai dengan bidang studi yang akan diajarkan. Yaitu ini seperti ada muatan bahasa Indonesia dengan materi-materinya. Lalu ada muatan PPKN juga sama dengan materi-materinya yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya ada muatan IPS juga. Nah, tidak lupa kita juga harus mencantumkan sumber belajarnya itu, yaitu sumbernya itu dari mana. Misalkan dari buku ataupun juga dari internet. Nah, selanjutnya itu ini adalah contoh rancangan pengembangan media pembelajaran, yaitu sama seperti bahan ajar. Yang pertama itu ada identitasnya. Nah, di sini ada nama media pembelajarannya itu apa, kompetensi dasarnya itu apa, indikator pencapaian kompetensinya itu seperti apa, dan tujuan pengembangan medianya itu seperti apa. Lalu ada bentuk atau macam media pembelajarannya, ada alat dan bahan-bahan, serta di sini ada cara membuat atau cara memperoleh media, lalu ada cara menggunakan medianya. Dan ada pula foto atau gambar dari media pembelajaran yang telah dibuat. Nah, cukup sekian materi atau presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.